Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kupu an masawihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Sahrullah dan segenap para asatizah lainnya, para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para bapak, para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khususil khusus segenap keluarga besar daripada almarhum yang pada kesempatan malam hari ini mengundang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rangka memperingati malam 7 hari atas meninggalnya, yaitu Bapak Mulyadi bin Slamet. Mudah-mudahan kita doakan semoga almarhum saat ini senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di sini dan kita berharap kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita berharap perkumpulan kita mudah-mudahan menjadi satu sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu doa yang kita sampaikan mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampunkan manakala ada kesalahan dan kekurangannya, dan bahkan mudah-mudahan Allah tempatkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kuburnya menjadi satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab memang begini Bapak Saudara, orang tuh kalau meninggal dunia itu posisinya tempatnya cuma dua. Imma ya qabruhu raudhah min riyadil jinan wa imma qabruhu huprah min huparin niran. Makanya dulu ada satu cerita Imam Hasan Basri, ya, itu ketika dia sudah ditinggalkan oleh istrinya, udah meninggal dunia, kemudian Imam Hasan Basri pengen nikah lagi. Ya, jadi Imam Hasan Basri pengen nikah lagi. Akhirnya cari, ketemulah pilihannya seorang perempuan, namanya sama orang alimah juga, orang yang paham agama. Ya, siapa namanya?
calonnya ada Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah itu Bapak Saudara termasuk wali min auliyaillah. Jadi kalau wali itu ada laki ada perempuan. Ya Bapak Saudara ya. Kalau nabi hanya laki-laki, enggak ada. Nabi perempuan enggak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu enggak ada yang perempuan. Tapi kalau wali kekasih Allah itu ada yang laki, ada yang perempuan. Begitu istimewa. Jadi perempuan itu pun istimewa, mulia di sisi Allah. Sehingga banyak yang termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan sebagai wali min auliyaillah. Di antaranya Robi'ah al-Adawiyah. Ceritanya Imam Hasan Basri pengen ngelamar. Ngelamar siapa? Robi'ah al-Adawiyah. Imam Hasan Basri orang pinter. Min kibarit tabi'in. Dia termasuk tokoh besar di kalangan tabi'in. Robi'ah al-Adawiyah termasuk juga perempuan yang solihah. Bahkan dia termasuk wali min auliyaillah. Ceritanya teman-temannya pada nganterin Imam Hasan Basri mau ngelamar Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah kagak berani nolak. Cuma ya nolaknya dengan yaitu untayan-untayan kata yang lemah lembut. Bagaimana caranya supaya saya menolak ya permintaan daripada Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, saya ingin melamar engkau. Saya ingin jadikan engkau sebagai istri saya. Kata Robi'ah al-Adawiyah, baik Tuan Imam Hasan Basri. Tapi dengan persyaratan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kalau kamu bisa jawab, insya Allah saya siap dilamar dan siap nanti menikah ya dengan kamu. Wahai Tuan ya Imam Hasan Basri. Ceritanya kata Imam Hasan Basri, emang pertanyaannya apaan? Ya mudah-mudahan aja saya bisa jawab. Nah begitu. Ya. Nah di antara sekian banyak pertanyaannya dibilang begini. Tuan, kira-kira nanti saya kalau meninggal dunia, meninggalnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau nanti saya meninggal dunia, saya termasuk husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kira-kira yang ada di sini bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak kira-kira? Ini pertanyaan kelihatannya gampang tapi susah. Ya, kita tahu nggak bakalan kalau meninggal dunia nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Manusia ketika meninggal dunia nggak ada yang bisa meyakinkan ente akan husnul khotimah dan ente akan su'ul khotimah. Nggak ada. Termasuk Imam Hasan Basri bingung jawabnya. Kata Imam Hasan Basri, Masya Allah, ini pertanyaan karena gampang tapi susah dijawab. Saya kagak bisa menentukan nanti kamu akan su'ul khotimah atau kamu husnul khotimah. Ini termasuk sirrun min asrarillah. Termasuk rahasia daripada rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu ingin melakukan amal-amal kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya akhir daripada kehidupan kita nanti husnul khotimah. Makanya kita nggak berani ninggalin sholat. Ya. Nggak berani ninggalin sholat. Suhur kita kerjain. Ya asar kita jaga benar. Maghrib, isya, subuh. Bahkan kalau bisa sholatlah di awal waktu. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, karena memang Rasul bilang ketika ada seorang sahabat bertanya, Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Apa jawabannya? Kata Nabi, as-sholatu ala awali waktiha. Sholat di awal waktu.
Tuh kita selalu berusaha begitu. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Sholat 5 waktu dijaga benar, jaga benar. Kemudian melakukan amal-amal kebaikan terus menerus. Apalagi mau tidur. Kalau kita mau tidur, kan kita yakin benar. Orang kalau mau tidur, itu tidur paling dekat dengan kematian. Benar gak kira-kira? Kita kalau mau tidur Pak, Ibu, itu termasuk yang paling gampang untuk mati. Makanya ada orang tidur keterusan. Iya, tidur keterusan. Kagak bangun-bangun. Ya, istrinya bangunin, bang, bangun bang. Lah, ini kok abang diem aja. Panggil anaknya. Ya Allah, ternyata ya udah meninggal dunia. Tuh, makanya orang kalau mau tidur banyak bacaan-bacaannya. Ya orang kalau mau tidur tuh bacaannya banyak banget. Nabi Muhammad pernah pesan sama istrinya Siti Aisyah. Istriku Siti Aisyah, kalau kamu mau tidur, hatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Kita Siti Aisyah, ya Rasulullah kapan tidurnya? Ya, kalau suruh hatam Al-Quran. Nabi senyum. Kata Nabi, maksud saya baca kulhu berapa kali? 3 kali kalau mau tidur. Tuh, baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hadis Nabi, orang yang membaca kulhu 1 kali, itu sama seperti membaca sulusul Quran. 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali, 2/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, berarti sama seperti kita udah hatam Al-Quran. Tuh, makanya kita kalau mau tidur baca kulhu 3 kali. Tuh, kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan kalau kita baca kitab Al-Azkar, buah karya daripada Imam An-Nawawi, itu banyak bacaan-bacanya, doa-doa mau tidur banyak banget Bapak Saudara. Di antaranya bismillahi apa? Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tuh, artinya dengan nama Engkau ya Allah saya hidup, dan dengan nama Engkau saya mati. Jadi orang kalau mau tidur itu udah deket banget sama mati. Ya, makanya disuruh berwudu. Ya, kalau kamu mau tidur berwudu lah, sama seperti kamu mau sholat berwudu dulu. Itu sampai begitu. Kemudian nanti kita letakkan lambung kanan kita, ya sama seperti kita mau dikuburin begitu. Masya Allah, itu kalau kita mau tidur udah ingat sama mati. Makanya orang bangun tidur, mati juga yang disebut-sebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Berarti tadi waktu kita tidur mati kita. Kemudian dibangunkan lagi sama Allah, berarti dihidupkan lagi. Ya, tuh begitu Bapak Saudara. Jadi kita selalu 24 jam ini berhati-hati. Ya Allah, jangan sampai kita nanti akhir kehidupan kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan. Ya, jadi kalau bisa kita harus husnul khotimah. Makanya kita selalu baca ratib tuh. Di dalam ratib diantaranya bacanya apa? Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah. Ayo baca semuanya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah. Ini penting Bapak Saudara. Tuh makanya Rabi'ah Al-Adawiyah nanya kepada Imam Hasan Basri, ya kira-kira nanti saya kalau meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah, kata Imam Hasan Basri, untuk jawaban yang pertama saya kagak mampu. Kagak bisa, saya nyerah. Saya nyerah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, 1 pertanyaan udah kagak bisa dijawab. Ya. Bagaimana mau ngelamar saya katanya? Ya, bagaimana mau nikahin saya? Ya, saya boro-boro mikirin nikah lagi dah katanya dah. Ya, saya udah tua dah, saya udah tua.
Kata Rabi al-Adawiyah, ya lebih bagus saya konsekuen, benar-benar ya punya satu pikiran bagaimana supaya saya husnul khotimah. Jadi udah kagak sempet lagi mau nikah dah berarti. Tuh begitu Imam Hasan Basri agak malu-malu juga tuh. Ya, pertanyaan pertama nggak bisa dijawab dan memang ini susah. Kita nggak bisa menjawabnya. Ya, makanya beruntung Bapak Saudara kalau kita saat meninggal dunia itu husnul khotimah itu beruntung sekali. Makanya Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nih kita nih disuruh bertakwa di mana aja kita berada, Bapak Saudara. Ya, jangan takwa cuma di masjid doang. Takwa cuma di musola doang. Giran di pasar lupa sama takwa. Ya, suka ngurangin timbangan, suka ngurangin kilauan. Ya, jangan, nggak boleh. Takwa juga di pasar. Ya, di kantor juga begitu. Ya, banyak orang korupsi di masjid apa di kantor? Di kantor. Ya, di masjid palingan kotak amal ya. Nah, begitu. Iya, jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Tuh, jadi kita disuruh bertakwa di mana saja. Wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Bahkan manakala kita sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ikutilah perbuatan dosa dan maksiat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ampunkan itu dosa-dosa dan kesalahannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Tuh, jadi kita sehari-hari begitu supaya nanti meninggalnya husnul khotimah. Pertama takwa, terus istiqomah. Kedua banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Walaupun kita banyak dosa, kalau kita istighfar, kita mohon ampun, insya Allah bersih kita. Atta ibu minaz zanbi kaman la zanbala. Orang yang suka bertaubat itu ya insya Allah nggak punya dosa sama sekali. Nah yang terakhir itu kita harus bergaul di masyarakat dengan akhlak yang baik. Akhlak kita harus ya akhlak yang baik yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kalau tiga tadi itu kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita, mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya, amin ya Rabbal Alamin. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa lagi? Kata Rabi al-Adawiyah, wahai tuanku, kira-kira kalau saya nanti meninggal dunia, saya masuk ke dalam kubur. Nah kubur saya itu termasuk raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Itu pertanyaannya. Kalau nanti saya meninggal, kemudian saya dikuburkan, nah kubur saya ini termasuk taman daripada taman sorga, atau kubur saya menjadi lobang daripada lobang-lobang api neraka. Ini pertanyaannya yang kedua begitu. Kata Imam Hasan Basri, Masya Allah, ini pertanyaan yang kedua susah juga. Ya, dia kagak mampu jawab Imam Hasan Basri. Karena gak ada yang tahu, ini semuanya rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau meninggal dunia, pengennya, harapannya, kita pengen kubur kita raudhah min riyadil jinan. Ya, jangan sampai menjadi lubang dari lubang api neraka. Makanya kita selalu ngadain doa-doa. Ya, ada malam pertama tahlil sampai malam ke-7, nanti malam 14, ada malam lagi 40, ada 100 hari. Itu di antara doa wahbanya kan begitu ya. Allahumma ij'al ya apa? Kuburahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita,
ya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Wala taj'alha ya Allah hufratan min hufarin niran, dan jangan kau jadikan kuburnya menjadi lobang daripada lobang api neraka. Tuh, makanya doa penting Bapak Saudara. Ini kita kumpul begini nih, baca doa, Masya Allah, penting banget Pak. Ya, makanya kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu Pak, Ibu, adalah senjatanya orang yang beriman. Tuh, jadi kita perlu berdoa. Ya, ad-doa mukhul ibadah. Kata Nabi, doa itu intisari daripada ibadah. Ya, jadi kita mesti berdoa. Nah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang bisa dirubah oleh Allah kecuali dengan doa. Tuh, makanya almarhum nih terus terang Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara diberikan kasab, ya dikasih ilmu sehingga kita bisa melihat rahasia Allah, ini kita yakin almarhum senyum. Kenapa dia senyum? Karena pada hari ini almarhum dikasih banyak hadiah. Hadiah yang terbaik, hadiah yang paling istimewa. Apa? Itu doa yang kita sampaikan. Kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah awal Al-Baqarah, kita tahlil, kita tahmid, kita zikir. Nah, kemudian kita doakan buat ya almarhum. Sehingga pada saat itu berdasarkan hadis Nabi, tidak ada lagi nilai yang terbaik kecuali yang ini yang kita berikan, yang kita sampaikan dan menjadi hadiah buat mereka almarhum, khususnya yang dilaksanakan peringatan malam menuju harinya pada malam hari ini. Tuh almarhum senyum, alhamdulillah ya Allah. Ya, pada malam hari ini banyak saudara-saudara saya yang pada hadir, tetangga-tetangga, jamaah-jamaah, para asatidzah pada hadir. Mereka semuanya mendoakan, senang almarhum. Ya, senang Bapak Saudara. Masya Allah. Kenapa? Karena doa itu merupakan salah satu hal yang sangat istimewa. Lebih-lebih buat mereka yang sudah berada di alam barzah. Ya, jadi perlu doa. Makanya kita doain semoga ya kubur almarhum itu dijadikan raudhah min riyadil jinan atau jannah. Ya, jadi mudah-mudahan kuburnya dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau udah taman surga, tinggal masuk surga. Ya kan? Begitu nikmat sekali. Bahkan kita doakan jangan sampai kuburnya menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Nah, ini pertanyaannya Robiah begitu penting. Kata Imam Hasan Basri, saya kagak mampu, nggak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, bagaimana mau ngelamar saya? Bagaimana mau nikah sama saya? Kalau posisi kita nanti, kubur kita belum tahu. Udah dah, nggak usah mikirin nikah dah. Udah mikirin kuburan aja bagaimana ntar. Nah, sampai begitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi pada intinya, Rabi'ah Al-Adawiyah itu nggak mau. Ya, karena dia sudah tidak lagi mau memikirkan terkait tentang pernikahan. Jadi udah cukup, udah katanya suami udah meninggal, lah cukup dah sekali aja katanya punya suami. Nah begitu. Sebab orang perempuan Bapak Saudara itu kalau seandainya dikagak nikah lagi, nanti sama suami tuh akan sama-sama ketemu di sorga. Begitu. Jadi kalau orang perempuan pengen ketemu sama suaminya, yang pertama di sorga, jangan nikah lagi, jangan. Kalau dinikah lagi, ya kagak ketemu sama suami yang pertama. Nah, seperti walaupun sama-sama masuk surga. Nah, seperti itu. Ya. Beda orang laki, beda. Ya, kalau orang laki istrinya meninggal, kemudian nikah lagi. Nanti sama istri pertama bisa ketemu di surga, istri kedua ketemu juga. Dan nggak ada yang cemburu. Nggak cemburu ibu-ibu. Ya, istri pertama sama istri kedua nggak cemburuan, udah. Sama-sama di surga. Masalah ketemu sama suaminya. Tapi kalau orang perempuan kagak bisa. Ya, masa orang perempuan ada suaminya satu, istrinya apa? Ya. Jadi kalau suaminya dua, istrinya satu, bingung. Ya, ini suami saya, ini suami saya. Dia di tengah-tengah nggak bisa. Ya, seperti itu, ya. Nah, begitu. Jadi kalau orang laki
Ya itu bisa aja ketemu dengan istri pertama. Nanti nikah lagi dengan istri kedua, ketemu lagi. Istri kedua meninggal lagi, nikah lagi sampai 3. Ya, meninggal lagi sampai 4. Ya, meninggal lagi boleh sampai 5. Ya orang meninggal. Ya, meninggal lagi 5, 6. Di sorga kumpul semuanya ada 10. Ya. Nah, begitu. Dan kagak ada rasa kecemburuan. Nggak ada. Mereka di dalam sorga nikmat semuanya. Bahkan istrinya itu lebih cantik dari bidadari-bidadari yang ada. Tuh begitu. Jadi suami itu kan pengennya punya bidadari. Sebenarnya nanti setelah di sorga itu istrinya lebih cantik dari bidadari. Tuh Masya Allah. Nah kalau yang perempuan kadang-kadang dia bilang, Ustaz saya nggak mau nikah lagi. Emang apa ibu? Karena saya pengen ketemu sama suami saya. Iya bener. Tuh makanya istri-istri yang setia sama suami kadang-kadang begitu. Walaupun ditinggal masih muda gitu. Ngurusin anak apa, tetap dia nggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena dia pengen ketemu sama suaminya yang pertama itu. Tuh begitu, ya. Jadi kata Rabi al-Adawiyah, saya nggak mau nikah. Nah, cuma jawabannya caranya begitu. Ya, jadi 2 pertanyaan dong nggak bisa jawab. Ada lagi Pak, pertanyaan banyak sampai jam 11 ini Pak. Ya, ini udah malam, jadi 2 aja ya, 2 aja cukup. Ya, jadi intinya mudah-mudahan nanti kita pada saat pulang ke negeri akhirat, mudah-mudahan pulangnya dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kubur kita menjadi raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan buat ya almarhum Bapak Mulyadi bin Selamat yang kita adakan malam 7 harinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya pada saat meninggal dunia, almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masuk dalam kategori min ahlil khair. Ya, dan mudah-mudahan kuburnya saat ini dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Kiai Haji Pashan Hatta yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ikut kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, meningkat kepada acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa Al-Quran dan doa khutbah yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Kiai Haji Pashan Hatta. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, pada keluarga daripada almarhum, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika
kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil 'uqad wa tanfarju bihil kurab wa tubda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Habiballah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma rzuqna bil alifi ulfah wa bil ba'i barakah wa bil ta'i taubah wa bis sa'i sawabah wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil ha'i khaira wa bid dali dalila wa bil zali zakaa wa bil ra'i rahmah wa biz za'i zakah wa bis sini sa'adah wa bis shini shifaa wa bis sadi sidqa wa bid dadi diaa wa bid ta'i tarawah wa biz za'i zafra wa bil aini ilma wa bil ghaini ghina wa bil fa'i falaha wa bil qafi kurbah wa bil kafi karamah wa bil lami lutfa wa bil mimi mau'izah wa bin nuni nura wa bil wawi wuslah wa bil ha'i hidayah wa bil ya'i yakina. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim warfa'na bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz 'anna ma kana fi tilawatil Qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahrifi kalimatin an mawadi'iha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsan aw ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alaihi aw raibin aw syakkin aw sahwin aw su'i ilhan aw ta'jilin inda tilawatil Qur'an aw kasalin aw sur'atin aw zaili lisan aw waqfin bi ghairi wuku aw idghamin bi ghairi mudgham aw izharin bi ghairi bayan aw maddin aw tasdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi ghairi ma katabah aw qillati raghbati wa rahbatin 'inda ayatir rahmati wa ayatil 'adzab faghfir lana faghfir lana faghfir lana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila. Faktubna 'alat tamam faktubna 'alat tamam faktubna 'alat tamam warzuqna ada'an bil qalbi wal lisan wa hubbil khairi was sa'adati wal basyarati minal iman. Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min hatmil Qur'an wa ma ardabnahu minat tahlil wat tasbih was salati wat taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan min nawasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati abaihi wa ikhwani wa zurriyyati wa qarabati minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa awliya'il kauni ajma'in khususan
ila qutbi rabbani wal arif as-samadani as-syekh Abdul Qadir al-Jilani, summa ila as-syekh al-habib Abdullah al-Haddad, summa ila jami awliya illah wa asfiya illah, summa ila jami masyayikhina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila abdikal bagi rahmati rabbi Bapak Mulyadi bin Slamet, sumila ruhi abdikal bagi rahmati rabbi Bapak Haji Ayub bin Jiung, sumila Ibu Khadijah binti Wahab, sumila Bapak Haji Marwah bin Abdul Karim, sumila ruhi Anpal bin Haji Marwah, sumila ruhi Bapak Haji Hasbiallah bin Jahari, summa ila ruhi Ibu Sapurah binti Ja'far, summa ila ruhi Bapak Slamet bin Caryadi, summa ila ruhi Ibu Supinah binti Fi'i, summa ila ruhi Nur Aulia binti Mulyadi, summa ila ruhi Edi bin Slamet, summa ila ruhi Bapak Muhammad Hatta bin Haji Ayub, summa ila ruhi Ibu Mulia binti Haji Ayub, summa ila ruhi Ibu Haja Umiyana binti Haji Ayub, summa ila ruhi Ibu Mas Amah binti Haji Ayub, summa ila ruhi Ibu Sa'amah binti Wahab wa usulihim wa furu'ihim wa hawasihim ausidillahu masawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatalaqau baina aydihim. Allahumma ij'alhu hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa kafafan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim rahmata wad-diya wan nur wal bahjata wal fusata war raiha war raihana was surur min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmah wal barakah was syafa'ah alaina wa alaihim wa ala jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa da'ib lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma in kanu muhsinina fazid bi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyi'atihim wa laqihim bi rahmatika ridha wal amna min azabik hatta tab'asum amini ila jannatik wabsah lahum fi kuburihim wajafil ardu an junubihim wabtah abwaba samai arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi irhamhum wa la tu'azibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi irhamhum wa la tu'azibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi irhamhum wa la tu'azibhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha ya Allah hubratan min huburin niran. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqti hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulla asir fa inna taysirul asir alaika yasir fa nas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa addaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.